Shalom saudara yang kasih Tuhan, bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh berjumpa kembali dalam program Bagaimana. Saya mengajak saudara untuk membuka kembali dari kitab Hakim-Hakim, pasal ke-10, saya bacakan ayat 15-16 yang berbunyi demikian. Kata orang Israel kepada Tuhan, kami telah berbuat dosa, lakukanlah kepada kami segala yang baik di matamu. Hanya tolonglah kiranya kami sekarang ini. Dan mereka menjauhkan para allah asing dari tengah-tengah mereka. Lalu mereka beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita sebagai orang Jawa mengenal istilah kapok lombok. Itu istilahnya saudara, artinya kalau kita makan lombok dan kepedasan, seringkali kita merasakan, aduh kapok, saya tidak mau makan lagi. Karena sudah pedas, itu mengganggu kesehatan saya, mungkin juga perut saya, dan lain sebagainya. Tapi itu cuma ngomong sesaat saudara, karena waktu berikutnya kita akan makan lagi, meskipun nantinya kepedasan. Itu artinya kapok lombok, diulang-ulang lagi. Nah seringkali kita juga berbuat seperti itu saudara. Waktu kita berbuat dosa, kita mengatakan bertobat, mengakui segala kesalahan kita, namun seringkali kita mengulangi lagi, berdosa, dan berdosa lagi. Dan itu juga terjadi pada bangsa Israel. Berulang kali saudara bangsa Israel itu melanggar perintah Tuhan. Mereka menyembah kepada berhala, kemudian Allah menghukum mereka. Waktu Allah menghukum mereka, mereka datang kepada Tuhan, minta belas kasihan Tuhan. Dan Tuhan mengasihani mereka, mengampuni dosa mereka, dan menerima diri mereka kembali. Tapi kemudian mereka mengulang kembali. Nah, yang ada dalam Hakim-Hakim pasal 10 juga seperti itu. Saudara, kalau kita baca pasal 10 ayat ke-6, itu luar biasa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka telah menyembah sebanyak 6 dewa orang-orang asing, saudara. Kalau saya baca untuk saudara, ayat 6 berkata seperti ini. Orang Israel itu melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka beribadah kepada para Baal dan para Asitoret, kepada para Allah orang Aram, para Allah orang Sidon, para Allah orang Moab, dan para Allah orang Amon, dan para Allah orang Filistin. Tapi Tuhan ditinggalkan mereka dan kepada Dia mereka tidak beribadah. Kita lihat saudara, berulang kali Allah menolong mereka, menyertai mereka, tapi lama-lama dengan berjalannya waktu mereka lupa Tuhan. Kemudian mereka menyembah kepada dewa-dewa yang ada di negara tetangga mereka. Dan itu sangat-sangat menyakitkan hati Tuhan, saudara. Kemudian Allah murka kepada bangsa Israel dengan sengaja. Kemudian Allah mengutus atau mengirim bangsa Filistin dan bangsa Amon untuk menghukum mereka, di mana mereka kedua bangsa ini menjajah bangsa Israel, sehingga mereka sangat-sangat menderita pada waktu itu, saudara. Dan Allah membiarkan mereka menderita selama 18 tahun lamanya. Nah, saudara, dalam keadaan seperti itu, kembali Israel kemudian berteriak kepada Tuhan. Ketika mereka merasakan penderitaannya, ketika mereka merasa begitu disakiti oleh bangsa Filistin dan bangsa Amon, kemudian mereka datang kepada Tuhan, mereka berteriak kepada Tuhan, minta mohon belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan mengampuni mereka. Tapi bagaimana jawaban Tuhan pada waktu itu, saudara? Allah berkata seperti ini, Dia mengatakan, engkau sudah berulang kali minta ampun kepada saya, dan saya senantiasa mengampuni ketika engkau menyembah berhala. Tapi engkau saya masih mengulangi dan mengulangi lagi. Nah sekarang kamu jangan minta ampun lagi kepada saya, datang kepada berhala-berhala itu, minta kepada mereka untuk menolong kamu, supaya mereka, para dewa-dewa, para berhala itu bisa membebaskan kamu dari perbudakan yang sekarang kamu rasakan ini, karena saya tidak akan menolong kamu lagi. Nah, saudara, waktu mendengar perkataan Allah seperti itu, bangsa Israel begitu sedih. Mereka tidak putus asa, mereka tetap berteriak kepada Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan, karena mereka tahu, saudara, mengapa mereka akhirnya datang kepada Tuhan, karena mereka tahu berhala yang mereka sembah selama ini, dewa-dewa yang mereka sembah selama ini itu tidak bisa menolong mereka. Dan sengaja kalau kita lihat, Allah mengirim bangsa-bangsa yang dewanya disembah oleh mereka untuk menjajah, untuk menguasai bangsa Israel dengan satu tujuan, supaya bangsa Israel sadar bahwa dewa yang mereka sembah itu tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, saudara, untuk menunjukkan akan pertobatan mereka, mereka datang kepada Tuhan. Tuhan, ampuni kami sudah bertobat. Lakukan apa yang terbaik bagi kami. Kami siap untuk menerima hukuman-Mu. Asal Tuhan tolong kami, bebaskan kami dari kuasa penderitaan kami, dari kekuasaan orang Filistin dan orang Moab ini. Nah, saudari kasih Tuhan, kita mengetahui Allah kita begitu berbelas kasihan pada umat manusia. Dia senantiasa mengampuni orang yang mau datang dengan penuh pertobatan, dengan penuh penyesalan. Bagaimana sikap Allah ketika Dia mendengar
Bangsa Israel datang menyembah kepada Dia. Bangsa Israel bukan cuma ngomong, tapi mereka betul-betul bertobat di mana mereka menyingkirkan segala berhala, patung-patung berhala dalam kehidupan mereka. Waktu melihat ini, bagaimana sikap Allah, saudara. Kalau kita baca ayat 16, Allah dikatakan seperti ini. Maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Kita lihat, saudara, begitu besarnya kasih Allah pada umat manusia. Begitu besarnya Allah mau mengampuni dosa manusia. Ketika manusia datang dengan penuh rendah hati, dengan penuh pertobatan, dikatakan bahwa Allah tidak dapat lagi menahan hatinya untuk tidak menolong mereka ketika melihat bangsa Israel menderita seperti itu. Allah mengampuni mereka dan menolong mereka untuk dibebaskan dari kuasa pencengkeraman bangsa Filistin dan bangsa Amon. Saudara, dari kisah ini kita bisa mengambil dua pelajaran. Yang pertama, kita jangan pernah menomorduakan Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita yang paling utama itu adalah Tuhan, saudara. Yang kedua baru berikutnya. Jangan sampai kemudian hobi kita menyita posisi Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kemudian jabatan kita itu menyita posisi Tuhan dalam kehidupan kita. Kita seringkali sebagai manusia menomorsatukan hobi kita, menomorsatukan jabatan kita, menomorsatukan keluarga kita. Dan seringkali menomorduakan Tuhan. Allah tidak ingin terjadi. Waktu kita menomorduakan Tuhan, mungkin kita tidak menyembah berhala, patung-patung, tidak. Tapi ketika kita menomorsatukan hobi kita, jabatan kita, pekerjaan kita, keluarga kita, itu sama saja dengan membuat mereka menjadi berhala. Dan Allah tidak menghendaki seperti itu. Dan kalau kita bertindak seperti itu, Allah bisa berikan peringatan kepada kita, saudara, dengan apa yang kita lakukan. Sekarang ini Allah sedang memberi peringatan kepada saudara dan juga saya. Sudah waktunya kita untuk menyadari, bertobat akan kalau kita sampai sekarang ini menomorduakan Tuhan dalam kehidupan kita. Pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau Allah kita penuh belas kasihan pada umat manusia, pada kita juga. Ketika kita mau datang bertobat kepadanya, dan kita betul-betul menyatakan pertobatan kita, maka Allah yang penuh kasih itu dengan senang hati, dengan rela hati, Dia akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Allah tidak dapat lagi menahan hatinya waktu kita mau datang bertobat kepada Dia untuk minta pengampunannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau sekarang ini kita sedang jatuh dalam dosa, saatnya kita untuk bertobat kepada Tuhan. Ingat, Allah akan mengampuni kita kalau kita betul-betul bertobat dan kita bisa menunjukkan pertobatan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kembali kami diingatkan akan kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Meskipun kami seringkali berdosa kepadamu Tuhan, namun Kau juga mau mengampuni segala dosa-dosa kami. Itu menyatakan kasih-Mu, kepedulian-Mu, dan ketidaktegaanmu ketika melihat kami hidup dalam penderitaan. Itu sebabnya biarlah kami sebagai umat-Mu senantiasa bisa menjaga hidup kami dalam kekudusan, menjaga diri kami untuk menomorsatukan Engkau dalam kehidupan kami, bisa menyingkirkan semua berhala dalam kehidupan kami, baik itu berhala akan hobi kami, berhala pekerjaan kami, berhala keluarga kami, dan juga berhala-berhala yang lainnya. Biarlah kami senantiasa dalam hidup kami Tuhan untuk menomorsatukan Engkau dalam diri kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.